semuanya, salam sejahtera buat kita semuanya. Di video kali ini, saya Kevin Ginting akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian materi lembaga keuangan non-bank, yaitu tentang sewa guna usaha atau yang sering disebut dengan kata leasing. Sebelum saya memulainya, jangan lupa like, comment, subscribe video ini ya. Sebelum saya masuk ke materi, di sini ada 6 sub pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengertian sewa guna usaha atau leasing. Yang kedua, penggolongan perusahaan leasing. Yang ketiga, pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Yang keempat, proses dan mekanisme transaksi leasing. Yang kelima, perbedaan pembiayaan leasing dengan pembiayaan lainnya. Dan yang terakhir, kelebihan leasing sebagai sumber pembiayaan. Yang pertama, pengertian dari sewa guna usaha atau leasing. Apa sih pengertian dari sewa guna usaha atau leasing? Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/01/1991, sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa opsi atau operation lease untuk digunakan oleh leases selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Ada 4 pihak yang terlibat dalam sewa guna usaha ini. Yang pertama ada lessor, leases, supplier, bank atau kreditor. Keempat, pihak tersebut mempunyai peranan maupun hak dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas yang diberikan. Selanjutnya, penggolongan perusahaan leasing atau sewa guna usaha. Ada 3 penggolongan perusahaan leasing. Yang pertama itu independent leasing company. Perusahaan leasing jenis ini mewakili sebagian besar dari industri leasing. Perusahaan tipe ini berdiri sendiri atau independen dari supplier yang mungkin dapat sekaligus sebagai pihak produsen barang dan dalam memenuhi kebutuhan barang modal nasabahnya atau leases. Yang kedua ada captive lessor. Captive lessor ini akan tercipta apabila supplier atau produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya. Hal ini dapat terjadi apabila pihak supplier berpendapat bahwa dengan menyediakan pembiayaan leasing akan dapat meningkatkan kemampuan penjualan melebihi tingkat penjualan dengan menggunakan pembiayaan tradisional. Selanjutnya yang ketiga itu lease broker atau packager. Bentuk akhir dari perusahaan leasing adalah lease broker atau packager. Broker leasing berfungsi mempertemukan calon lease dengan pihak lessor yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing. Broker leasing biasanya tidak memiliki barang atau peralatan untuk menangani transaksi leasing untuk atas namanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses dan mekanisme dari leasing. Pada slide itu ada saya buat diagram atau bagian hubungan antara leases dan lessor. Saya akan menjelaskannya. Dari definisi leasing yang telah saya bahas di slide pertama, dapat disimpulkan bahwa leasing mengandung arti suatu perjanjian antara pemilik barang atau lessor dengan pemakai barang atau leasing. Mekanisme leasing tersebut merupakan dasar-dasar dalam suatu transaksi leasing atau yang disebut dengan basic leases. Pihak leases berkewajiban membayar sewa secara periodik kepada lessor sebagai kompensasi atas penggunaan barang tersebut. Dalam definisi ini, hanya 2 pihak yang terlihat atau yang terkait, yaitu lessor dan leasing. Padahal dalam praktiknya, pihak supplier juga merupakan pihak yang terlibat dalam suatu mekanisme transaksi leasing. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan pembiayaan leasing ini dengan pembiayaan lainnya. Di sini saya sudah buat tabel pembeda antara apa yang menjadi pembeda leasing ini dengan pembiayaan lainnya, seperti
pegadaian, pasar modal, dan sebagainya. Yang pertama yang menjadi pembeda pada jenis barangnya. Pada leasing, barang bergerak dan tidak bergerak. Di sewa beli, barang bergerak. Untuk sewa menyewa, barang bergerak perlu pemeliharaan. Untuk kredit bank, semua jenis investasi. Yang kedua, penyewa atau pembeli. Pada leasing, perusahaan atau perseorangan. Untuk sewa beli, sama juga perusahaan atau perseorangan. Untuk sewa menyewa, perusahaan atau perseorangan, sama juga dengan kredit bank, perusahaan atau perseorangan. Yang pembeda ketiga, bentuk perusahaan pemilikan barang. Pada leasing, badan hukum perusahaan leasing. Untuk sewa beli, supplier maupun pemilik barang. Untuk sewa menyewa, supplier pemilik barang. Untuk yang kredit bank, bank dan debitur. Pembeda yang kedua, pembeda yang keempat, jangka waktu. Untuk leasing menengah. Untuk sewa beli, jangka waktunya pendek. Untuk sewa menyewa, menengah, pendek, jangka panjang. Dan yang untuk kredit bank, pendek ataupun menengah. Selanjutnya, pembedaan yang kelima, besarnya pembiayaan biaya bunga. Untuk yang leasing 100% atau bunga ditambah margin. Untuk sewa beli 80% lebih tinggi. Untuk yang sewa menyewa lebih rendah, bunga ditambah marginnya atau spread. Untuk yang kredit bank, interbank rate 80%. Selanjutnya untuk pembeda yang terakhir, akhir kontrak. Pada leasing menggunakan hak opsi untuk membeli seharga nilai ke debitur sisa, memperpanjang kontrak, mengembalikan kepada lessor. Untuk sewa beli, barang menjadi milik penyewa. Untuk yang sewa menyewa, barang kembali kepada pemilik. Untuk yang kredit bank, kredit lunas, jaminan kembali. Itu yang menjadi pembeda leasing dengan pembiayaan lain-lainnya seperti sewa beli, sewa menyewa maupun pada kredit bank. Pokok pembahasan yang terakhir yaitu tentang kelebihan leasing sebagai sumber pembiayaan. Apa yang menjadi kelebihan kita memakai produk leasing ini? Ada beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu pembiayaan penuh. Yang kedua, lebih fleksibel. Yang ketiga, sumber pembiayaan alternatif. Yang keempat, proteksi inflasi. Yang kelima, perlindungan akibat kemajuan teknologi. Yang keenam, sumber pelunasan kewajiban. Yang ketujuh, kapitalisasi biaya. Yang kedelapan, resiko keuangan. Yang kesembilan, pembiayaan proyek skala besar. Demikianlah beberapa kelebihan produk dari leasing ini. Demikianlah sudah saya sampaikan beberapa garis besar ataupun inti dari materi sewa guna usaha atau yang sering disebut dengan leasing. Semoga materi yang sudah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Akhir kata, saya Kevin Ikus Ginting. Terima kasih atas semuanya. Sejahtera bagi semuanya.